Kita semua pernah mendengar pepatah, hemat itu baik. Dari masa kecil, orang tua menanamkan nilai menabung, menahan diri dari godaan belanja, dan menutup dompet ketika melihat diskon. Kebiasaan itu memang menumbuhkan rasa aman, tetapi di balik kebiasaan mengencangkan ikat pinggang terdapat paradoks yang jarang dibicarakan. Banyak orang yang tampak paling hemat justru terjebak di posisi yang sama selama bertahun-tahun, tidak pernah naik kelas finansial. Mengapa demikian? Apa yang membuat mereka tetap berada di zona nyaman yang stagnan? Sementara orang lain yang kadang-kadang boros malah melaju cepat menuju kebebasan finansial? Pada kesempatan kali ini, saya akan mengupas tuntas fenomena itu, mengurai akar-akar pemikiran yang menahan, dan memberikan langkah-langkah konkret yang dapat mengubah tabungan menjadi mesin pertumbuhan kekayaan. Pertama-tama, mari kita bedakan antara pertumbuhan finansial yang sesungguhnya dengan sekadar menahan pengeluaran. Pertumbuhan finansial bukan sekadar menambah saldo rekening tabungan, ia melibatkan peningkatan nilai aset, diversifikasi sumber pendapatan, dan kemampuan menghasilkan uang yang bekerja untuk kita. Seseorang yang menabung 10% dari pendapatannya setiap bulan memang tampak hemat. Namun jika uang itu hanya mengendap di rekening tanpa menghasilkan bunga yang signifikan, nilai realnya akan tergerus inflasi. Di sisi lain, seorang yang mengalokasikan sebagian penghasilannya ke investasi, mengembangkan usaha sampingan, atau meningkatkan kompetensi untuk mendapatkan gaji lebih tinggi, meskipun kadang harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk pendidikan atau alat kerja, sebenarnya sedang menumbuhkan aset yang nilai bersihnya terus naik. Dengan kata lain, hemat yang sejati adalah kemampuan mengendalikan arus keluar uang sekaligus menyalurkan sebagian arus itu ke peluang yang dapat menghasilkan pertumbuhan nilai. Meskipun perbedaan konsep ini tampak jelas, banyak orang masih terjebak dalam 3 kesalahpahaman umum yang menjadi penghalang utama mereka naik kelas finansial. Kesalahan pertama adalah menganggap semua pengeluaran sama buruknya. Mereka menolak semua bentuk pengeluaran, tanpa membedakan antara konsumsi yang menggerakkan nilai dan konsumsi yang hanya menguras kantong. Misalnya, membeli buku atau mengikuti kursus yang meningkatkan keahlian dapat menghasilkan pendapatan tambahan di masa depan, sedangkan membeli pakaian murah yang cepat rusak tidak memberikan nilai tambah. Kesalahan kedua muncul ketika orang menganggap menabung di bank sebagai satu-satunya cara aman untuk mengamankan masa depan. Padahal, suku bunga tabungan biasanya jauh di bawah tingkat inflasi, sehingga nilai uang yang disimpan justru menurun. Kesalahan ketiga adalah keyakinan bahwa risiko investasi selalu berbahaya dan harus dihindari. Ketakutan ini membuat mereka menutup pintu pada peluang yang sebenarnya dapat memberikan imbal hasil jauh lebih tinggi daripada sekadar menabung. Ketiga kesalahan ini bersifat saling melengkapi, menciptakan pola pikir yang menahan langkah maju. Di balik kesalahpahaman itu, terdapat lapisan psikologis yang lebih dalam, rasa takut akan risiko dan mindset kelangkaan. Rasa takut muncul karena pengalaman buruk, cerita orang lain tentang kerugian investasi, atau sekadar ketidaktahuan tentang cara mengelola risiko. Ketika otak menilai sesuatu sebagai ancaman, ia akan mengaktifkan mekanisme pertahanan yang menolak perubahan, bahkan jika perubahan itu berpotensi menguntungkan. Sementara itu, mindset kelangkaan menanamkan keyakinan bahwa sumber daya terbatas, sehingga setiap uang yang dikeluarkan dianggap mengurangi kesempatan untuk menyimpan. Padahal, dalam ekonomi modern, uang bukanlah sumber daya yang terbatas melainkan alat yang dapat diproduksi kembali melalui investasi, usaha, atau peningkatan produktivitas. Kombinasi ketakutan dan kelangkaan ini membuat orang menutup diri pada peluang investasi, menumpuk uang di rekening tabungan, dan pada akhirnya terjebak dalam siklus stagnasi. Bagaimana cara mematahkan pola pikir itu dan mengubah tabungan menjadi mesin pertumbuhan kekayaan? Jawabannya terletak pada kerangka kerja yang menyeimbangkan kontrol pengeluaran dengan alokasi dana ke instrumen yang dapat menghasilkan. Kerangka kerja tersebut terdiri dari 5 pilar utama, mengatur anggaran dengan fokus pada pertumbuhan, menyalurkan dana ke investasi yang terdiversifikasi, mengembangkan sumber pendapatan tambahan, menetapkan target keuangan yang progresif, serta mengadopsi pola pikir pembangun kekayaan. Masing-masing pilar ini saling melengkapi dan harus dijalankan secara berurutan, namun fleksibel menyesuaikan kondisi pribadi. Langkah pertama dalam pilar pertama adalah menyusun anggaran yang tidak hanya menyoroti pengeluaran, melainkan menyoroti alokasi untuk pertumbuhan. Alih-alih mencatat semua pengeluaran dan berusaha menguranginya, fokuskan pada persentase pendapatan yang dialokasikan untuk investasi. Misalnya, setelah menutupi kebutuhan pokok dan dana darurat, tetapkan minimal 20% pendapatan untuk instrumen yang dapat menghasilkan. Jika pada awalnya angka itu terasa menantang, mulailah dengan 5% dan tingkatkan secara bertahap setiap 3 bulan. Kunci di sini adalah menjadikan alokasi investasi sebagai kewajiban yang tidak dapat diabaikan, bukan sekadar opsional. Selanjutnya, dalam pilar kedua,
Pilih instrumen investasi yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan jangka panjang. Diversifikasi menjadi prinsip utama, jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang. Kombinasikan reksadana saham, obligasi, dan properti, serta pertimbangkan instrumen alternatif seperti peer-to-peer lending atau emas digital, tergantung pada toleransi risiko. Penting untuk memahami bahwa diversifikasi bukan berarti menyebar dana secara merata tanpa strategi, melainkan menyeimbangkan eksposur antara aset yang berpotensi tinggi dan aset yang stabil. Dengan begitu, ketika satu sektor mengalami penurunan, aset lain dapat menstabilkan portofolio. Pilar ketiga menuntut kita untuk tidak bergantung pada satu sumber pendapatan. Membangun aliran pendapatan tambahan dapat dimulai dari hobi yang dapat dijual, pekerjaan lepas, atau usaha kecil yang memanfaatkan keahlian khusus. Kunci sukses di sini adalah memulai dengan skala kecil, menguji pasar, dan secara bertahap meningkatkan skala operasi. Pendapatan tambahan tidak hanya menambah total uang yang dapat diinvestasikan, tetapi juga memperluas jaringan, meningkatkan keterampilan, dan memberikan rasa kontrol yang lebih besar atas keuangan pribadi. Setelah memiliki alokasi investasi dan sumber pendapatan tambahan, pilar keempat mengajak kita untuk menetapkan target keuangan yang progresif. Target ini harus bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu, SMART. Contohnya, bukan sekadar ingin kaya, melainkan ingin memiliki aset bersih 500 juta dalam 5 tahun. Dengan target yang jelas, kita dapat memecahnya menjadi milestone tahunan, bulanan, bahkan mingguan. Setiap pencapaian kecil menjadi motivasi untuk melanjutkan, sekaligus memberikan data yang dapat dievaluasi. Jika pada akhir tahun target belum tercapai, analisis penyebabnya, apakah alokasi investasi terlalu rendah, atau pendapatan tambahan belum optimal, dan lakukan penyesuaian. Proses ini menumbuhkan kebiasaan reflektif dan adaptif, yang esensial dalam perjalanan keuangan. Pilar kelima, yang sering paling diabaikan, adalah mengadopsi mindset pembangun kekayaan. Mindset ini menolak rasa takut akan risiko dan mengubahnya menjadi rasa ingin tahu tentang peluang. Salah satu cara praktis untuk melatih mindset ini adalah dengan rutin membaca literatur keuangan, mengikuti komunitas investor, atau berpartisipasi dalam diskusi tentang tren ekonomi. Dengan memperluas wawasan, kita belajar bahwa risiko bukanlah musuh, melainkan variabel yang dapat dikelola melalui pengetahuan dan diversifikasi. Selain itu, penting untuk menginternalisasi prinsip uang bekerja untukmu, bukan kamu bekerja untuk uang. Ketika pola pikir ini mengakar, keputusan keuangan akan lebih berorientasi pada penciptaan nilai jangka panjang, bukan sekadar menghindari kerugian. Untuk memperjelas perbedaan antara seseorang yang hemat namun stagnan dan seseorang yang strategis dalam membangun kekayaan, bayangkan dua skenario visual. Pada skenario pertama, seorang karyawan bernama Budi mengurangi semua pengeluaran non-esensial, menabung 30% pendapatannya, dan menyimpan uang tersebut di rekening tabungan dengan bunga 0,5% per tahun. Di atas grafik, terlihat garis tabungan Budi naik perlahan, namun pada tahun kelima nilai realnya bahkan lebih rendah karena inflasi 3% per tahun. Budi merasa aman, tetapi tidak pernah memiliki aset yang menghasilkan pendapatan pasif. Pada skenario kedua, seorang karyawan bernama Siti juga menabung 30% pendapatannya, tetapi ia mengalokasikan 15% ke reksadana saham, 10% ke properti melalui dana bersama, dan 5% ke usaha sampingan menjual kerajinan tangan secara online. Di grafik yang sama, garis nilai bersih Siti melambung, karena investasi saham memberikan rata-rata return 8% per tahun, properti menambah nilai aset, dan usaha sampingan menambah aliran pendapatan. Meskipun Siti mengalami fluktuasi nilai investasi, secara keseluruhan ia melampaui inflasi dan membangun aset yang dapat dijual atau menghasilkan pendapatan pasif. Visualisasi ini menegaskan bahwa menahan uang di tempat yang aman tidak cukup. Uang harus ditempatkan di mesin yang dapat menghasilkan pertumbuhan. Namun, tidak ada strategi yang bebas risiko. Ada beberapa bahaya yang perlu diwaspadai ketika beralih dari tabungan pasif ke investasi aktif. Risiko pertama adalah overexposure pada satu kelas aset, misalnya menaruh seluruh dana di saham teknologi tanpa memahami volatilitasnya. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian signifikan ketika pasar turun. Risiko kedua adalah kurangnya likuiditas. Investasi properti atau usaha sampingan mungkin memerlukan waktu lama untuk dicairkan, sehingga jika terjadi kebutuhan mendesak, dana tidak tersedia. Risiko ketiga adalah kegagalan dalam mengelola usaha sampingan, seperti tidak memperhitungkan biaya produksi atau pemasaran, yang dapat menggerogoti profitabilitas. Untuk mengurangi risiko tersebut, penting melakukan evaluasi rutin terhadap alokasi aset, menjaga proporsi likuiditas yang cukup di rekening darurat,
dan melakukan perencanaan bisnis yang matang sebelum meluncurkan usaha sampingan. Selalu ingat bahwa mengelola risiko bukan berarti menghindari risiko, melainkan mengatur eksposur sehingga potensi kerugian dapat ditoleransi. Bagaimana cara mengukur apakah strategi yang dijalankan sudah berhasil? Ada beberapa indikator yang dapat dijadikan tolok ukur. Pertama, pertumbuhan nilai bersih, net worth, secara tahunan. Jika nilai bersih meningkat lebih cepat daripada inflasi, berarti strategi berjalan baik. Kedua, rasio tabungan investasi. Semakin tinggi persentase pendapatan yang dialokasikan ke investasi, semakin kuat fondasi pertumbuhan. Ketiga, aliran pendapatan pasif. Jika ada uang yang masuk secara reguler tanpa harus bekerja aktif, itu menandakan keberhasilan diversifikasi pendapatan. Keempat, tingkat kepuasan pribadi, rasa nyaman dan tidak cemas tentang keuangan menandakan perubahan mindset yang positif. Evaluasi dapat dilakukan setiap 3 bulan, dengan mencatat semua aset, liabilitas, dan pendapatan pasif, kemudian membandingkannya dengan target yang telah ditetapkan. Jika ada selisih signifikan, lakukan penyesuaian pada alokasi atau strategi, misalnya menambah porsi investasi di instrumen yang memberikan return lebih tinggi atau mengurangi beban biaya operasional usaha sampingan. Akhirnya, mari kita rangkum perjalanan yang baru saja kita lalui. Kita mulai dengan menyadari bahwa hemat yang sejati bukan sekadar menahan pengeluaran, melainkan menyalurkan uang ke dalam instrumen yang dapat menghasilkan pertumbuhan nilai. Kita mengidentifikasi 3 kesalahpahaman yang menahan banyak orang, menganggap semua pengeluaran sama buruknya, mengandalkan tabungan sebagai satu-satunya cara aman, dan menghindari risiko investasi. Selanjutnya, kita menelusuri akar psikologis berupa rasa takut dan mindset kelangkaan yang memperkuat kesalahpahaman tersebut. Dengan kerangka kerja 5 pilar, anggaran berfokus pertumbuhan, diversifikasi investasi, pendapatan tambahan, target progresif, dan mindset pembangun kekayaan, kita memperoleh peta jalan yang konkret. Kita juga melihat visual perbandingan antara hemat tapi stagnan dan strategis membangun kekayaan, serta mengingat risiko yang harus dihadapi dan cara mengukurnya. Jika Anda merasa terjebak dalam pola hemat yang tidak menghasilkan, langkah pertama yang dapat Anda ambil hari ini adalah membuka catatan keuangan dan menandai berapa persen pendapatan yang saat ini hanya mengendap di rekening tabungan. Lalu, alokasikan setidaknya 5% dari pendapatan itu ke instrumen investasi yang mudah diakses, misalnya reksadana saham. Selanjutnya, cari satu hobi atau keahlian yang dapat dijual, dan uji pasar dengan satu produk kecil. Buat target nilai bersih untuk 3 tahun ke depan, dan catat progresnya setiap 3 bulan. Dengan melakukan 3 tindakan sederhana ini, Anda sudah memulai transformasi dari hemat pasif menjadi pembangun kekayaan aktif. Saya mengajak Anda untuk tidak hanya menonton video ini, tetapi juga mengimplementasikan apa yang telah dibahas. Bagikan di kolom komentar apa langkah pertama yang akan Anda ambil, tantangan apa yang Anda rasakan, atau pengalaman Anda dalam mengubah tabungan menjadi investasi. Diskusi Anda tidak hanya membantu diri sendiri, tetapi juga memberi inspirasi bagi penonton lain yang sedang berada di titik yang sama. Ingat, perubahan tidak terjadi dalam semalam, tetapi setiap keputusan kecil yang diambil dengan sadar akan mengarahkan Anda ke kelas finansial yang lebih tinggi. Terima kasih telah menyimak, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat berinvestasi, selamat membangun kekayaan. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.